Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Saya selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kami akan mengangkat satu judul yang masih ada hubungannya dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Kali ini kita akan mengangkat judul Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya memang saya memotong ayat ini dari konteks keseluruhannya ya di dalam Yohanes pasal yang ke-10 tadi. Ini Yesus mengajarkan mengenai gembala yang baik ya. Di sini beberapa waktu kemarin juga ada video viral yang berkata Yesus bukan gembala yang baik, tetapi Yahweh atau Yehovah atau Adonai lah gembala yang baik. Tetapi di sini Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau Bapa adalah gembala yang baik, karena memang di dalam perjanjian lama itu disebutkan bahwa Adonai atau Yehovah itu berkata ia adalah gembala yang baik, gembala Israel. Gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya. Dan Yesus juga berkata, dia mengulangi perkataan yang sama di dalam perjanjian lama dan seolah-olah itu menggenapi. Bukan seolah-olah, memang ia menggenapi perjanjian lama dengan berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Jadi Yesus adalah seorang pribadi, anak manusia. Tuhan yang tidak kelihatan, seperti pembahasan kita yang sebelumnya. Tuhan itu roh, dan roh itu tidak kelihatan. Dan ketika roh itu menjadi daging, berinkarnasi. Ya, roh menjadi daging, roh yang tidak terbatas itu, yang omnipresent itu, membatasi dirinya, rela dibatasi di dalam tubuh manusia menjadi daging, maka itu disebut dengan anak manusia. Dia mengatakan dirinya anak manusia ya. Itu memiliki makna yang luar biasa. Anak manusia itu ada justru sebutan yang unik bagi Yesus, saudaraku ya, bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya disebut sebagai anak manusia. Karena orang tidak pernah melihat Tuhan. Tapi ketika orang melihat Yesus, Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau sedang melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi konsep pembahasan kita kali ini yang terambil di dalam Yohanes 10, memang di sini di ayat-ayat di atas sebelumnya Yesus mengatakan dan mengajarkan banyak hal tentang domba-domba dan hubungannya dengan gembala, seperti apa gembala yang sejati, seperti apa gembala yang palsu. Dan Yesus berkata, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kemudian orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu ya, mereka marah. Dan mereka mau mengambil batu. Orang-orang Yahudi itu ya, diinisiasi untuk mengambil batu dan melempari Yesus. Karena
Yesus melakukan blasfemi, menghujat Tuhan. Karena disebutkan di sini, mereka marah dan menjelaskan bahwa engkau menghujat Allah karena engkau adalah seorang manusia, tetapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, seandainya Yesus itu cuma berkata, aku sama seperti Adam, mungkin orang tidak akan marah. Oh ya, sama seperti Adam. Dia cuma wadah, dia cuma alat saja. Dia cuma instrumen saja bagi Tuhan. Tapi ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi marah. Karena bagi mereka Tuhan itu cuma satu. Bagaimana mungkin ia menyamakan diri dengan Tuhan? Ya bagaimana ya? Karena dia memang Tuhan. Dan orang tidak mengenal dia. Dengan ia berkata, aku adalah gembala yang baik, saudara tentu harusnya tahu bahwa ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena di dalam perjanjian lama cuma Adonai ya, Yud-Heh-Vav-Heh itu, YHWH itu yang menyebut aku adalah gembala yang baik. Kalau Yesus mengulang perkataan yang sama, di sini semakin menegaskan bahwa ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Maka ia disebut bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dalam hal apa? Seperti pembahasan kita kemarin. Sehakikat dalam roh. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Bapa dan Yesus sehakikat dalam apa? Dalam roh. Dan kalau firman Tuhan menjelaskan, mereka seperti ada pribadi yang berbeda karena memang seperti itu adanya. Sekali lagi, pikiran kita mentok sampai di sini. Ya. Karena kalau kita bisa menjelaskan tentang Tuhan dengan logika kita, dengan pemikiran kita, maka saya pikir ya, Tuhan tidak cukup besar ya. Sampai-sampai pikiran kita bisa menjangkau kemuliaannya, maka berarti dia tidak maha besar dong. Tuhan itu maha besar justru saat kita mumet mikirin Tritunggal itu apa sih? Akhirnya orang berkesimpulan Tritunggal itu adalah sebuah bentuk usaha dari manusia memahami Tuhan. Tapi kalau dalam konsep sejatinya, Tuhan itu tidak lepas dari kata ini. Esa, keesaannya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi kita harus sepakat dalam hal ini. Banyak penjelasan ya di dalam kitab suci kita mengenai aku dan Bapa adalah satu. Kenapa saya berkata tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan ya. Yohanes 1 ayat 18 berkata apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, anak tunggal Allah itu adalah bahasa sastranya Yahudi. Anak tunggal Allah. Kenapa disebut anak? Karena ia menjadi manusia. Maka disebut anak tunggal Allah. Firman yang menjadi manusia, logos yang menjadi manusia, itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Ini adalah bahasa kiasan. Jangan lantas kita mengartikannya di dalam pemahaman kita orang Indonesia dan dalam pemahaman kita di zaman sekarang. Berarti Tuhan punya anak dong. Seperti itu. Akhirnya kita punya pemahaman liar yang seperti itu. Sekali lagi, kitab suci kita ditulis di dalam konsep, ide, pemikiran, pemahaman, tata krama bangsa Yahudi. Maka kita harus melihat dari bagaimana cara mereka melihat bahwa ini adalah sebuah bahasa atau sastra Yahudi. Maka ada istilah Lazarus dan orang kaya yang mati. Lalu ketika mereka sama-sama mati, Lazarus kemudian dibawa masuk ke dalam Firdaus di dalam pangkuan Abraham. Apakah di dalam pangkuan Abraham itu seperti pemahaman kita sekarang, saudaraku? Berarti ya Abraham memangku Lazarus ya. Dalam pemahaman kita sekarang, apakah Lazarus itu akhirnya menjadi bayi lagi? Akhirnya dia dipangku oleh Abraham. Apakah dia menjadi anak kecil lagi? Coba saudara membayangkan dengan pemahaman saya sekarang ya. Pemahaman kita sekarang ya. Atau pemahaman kita orang Indonesia. Dipangku itu seperti apa? Ya kita tahu sendirilah kata dipangku itu seperti apa. Tetapi di dalam sastra orang Yahudi, dalam pangkuan Abraham itu menunjukkan bahwa ia ada di dalam Firdaus, di dalam sorga,
di dalam Firdaus itu dia sudah diselamatkan. Itu maknanya. Ada makna pula duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah memang seperti itu? Bukankah Tuhan itu roh? Bagaimana orang bisa tahu ia duduk di sebelah kanan? Itu gimana maksudnya? Ya, Stefanus juga melihat ke sorga dan dia melihat anak manusia itu duduk di sebelah kanan atau berdiri di sebelah kanan. Benarkah maknanya seperti itu? Ternyata tidak. Saya baru mempelajari juga sih sebenarnya ya. Ternyata konsep atau pemahaman duduk atau berdiri di sebelah kanan itu mengacu kepada menunjukkan bahwa Tuhan itu raja. Jadi di dalam ruang Maha Kudus, saudaraku ya. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada sebuah ruangan di sebelah kanan. Itu menuju ke istana Daud. Makanya sekali lagi Mesias itu memiliki 3 gelar. Yakni gelar Mesias itu adalah nabi, ia juga adalah imam besar, dan ia juga adalah seorang raja. Nah, ini semua ada terangkum di dalam satu kata ini, Mesias. Ya, Mesias yang kudus dan diurapi, atau dalam bahasa Yunaninya Kristus, saudara ya, yang kudus dan diurapi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman-pemahaman yang seperti ini itu ya membuat kita memang harus effort, berusaha keras untuk memahaminya. Saya percaya kalau saudara mencintai kebenaran firman Tuhan, saudara pasti akan meluangkan waktu. Dan tidak ada salahnya saudara untuk belajar dari mereka-mereka yang memang kompeten di bidangnya. Katakanlah mereka yang sekolah teologi ya, kemudian lebih-lebih mereka yang belajar secara khusus ya dari bahasa aslinya Ibrani dan Yunani. Tapi tidak lantas mereka juga lebih baik daripada orang-orang awam sih. Karena ada 2 konsep ya di dalam memahami firman Tuhan, ada yang namanya eksegesis, ada yang namanya eisegesis ya. Saya jelaskan secara sederhana. Eksegesis itu ialah membaca kitab suci secara apa adanya. Ya. Secara pesyat kata orang ya. Kata orang Yahudi ya. Membaca kitab suci itu apa adanya. Jadi apa adanya yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka apa adanya seperti itulah yang kita pahami. Nah, sementara eisegesis, orang yang berusaha menafsirkan ini, ia sudah memiliki sebuah konsep di dalam pemikirannya. Ia hanya menggunakan ayat-ayat firman untuk menunjang atau menopang hipotesis yang ia yakini. Konsep yang ia yakini. Itu namanya eisegesis. Nah, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan itu tidak untuk memaksakan konsep kita dan didukung dengan ayat-ayat yang kita cari untuk mendukung atau menunjang konsep yang kita pengen paksakan untuk sampaikan kepada orang lain. Maka biarlah kita belajar firman Tuhan itu seperti apa adanya kitab suci itu tertulis, seperti itulah kita untuk memahaminya. Sesederhana itu. Ya, saya juga belajar dari seorang hambanya ya, Ibu Rita Wahyu ya. Dari channel YouTube-nya saya belajar bahwa setiap kita sekalipun tidak bersekolah teologi ya, mungkin bagi kita nggak pengen jelimet gitu ya dengan konsep-konsep teologi ya, karena sekali lagi ya sebenarnya belajar teologi itu kebanyakan juga secara akademis itu kita belajar pemahaman-pemahaman dari teolog-teolog di masa yang lalu yang dicatat. Ya mungkin persis seperti Talmud lah. Pembahasan-pembahasan mereka itu dibuat di dalam berbagai-bagai buku, dan itu kita mulai menyelidiki tidak hanya dari kitab suci tetapi juga dari pandangan-pandangan dari para teolog-teolog ini. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin ada di antara kita berpikir jelimet belajar-belajar seperti itu, mumet pikirannya ya. Kita yang simple-simple aja. Boleh-boleh saja. Saya katakan boleh-boleh saja ya. Bahkan kita yang tidak sekolah teologi pun kita bisa mengerti yang namanya hermeneutika atau penafsiran Alkitab, saudara ya.
Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara pasti akan menafsirkan itu di dalam pemahaman saudara. Nah, memang ada firman-firman yang dipahami secara universal. Dan saya pikir kalau saudara memahami itu baik. Yang penting saudara sudah lahir baru, bertobat, sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka ketika saudara membaca firman Tuhan yang pertama kalinya, dan saudara menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu, saya mau menjamin ketika saudara membaca untuk kedua kalinya, Roh Kudus akan berbicara dan mengajar saudara dengan cara yang berbeda. Dan saya pikir tidak ada salahnya kita untuk belajar dari, ya bisa kita katakan teolog-teolog atau pendeta atau pastor-pastor lain. Supaya kita semakin kaya di dalam sudut pandang, saudaraku ya. Jadi dengan pandangan-pandangan mereka yang mungkin saja banyak diantara yang berbeda, kita bisa mendapatkan kenapa nggak mengambil semuanya istilahnya ya. Maka ada istilah dari seorang hamba Tuhan yang dikutip oleh Ibu Rita Wahyu ya, the tyranny, the genius of N and the tyranny of Or ya. Daripada kita berusaha untuk ini atau ini, kenapa kita nggak mengambil semua pandangan itu? Kebiasaan orang ialah ingin membuat segala sesuatu itu sistematis dan cuma satu aja. Diseragamkan pemahaman itu cuma satu saja. Ya, beda sama orang-orang atau rabi-rabi Yahudi ya. Mereka menulis pandangan-pandangan, perdebatan-perdebatan sekalipun itu berbeda, hasil diskusi dan kesimpulan yang berbeda di dalam sebuah kitab yang namanya Talmud yang berisi Mishnah dan Gemara, di mana di situ berisi pandangan-pandangan yang berbeda yang membuat kita menjadi kaya secara filosofis, kaya di dalam sudut pandang. Sehingga kita menjadi orang-orang yang ya kaya lah dalam berpikir, saudara. Kalau kita mempunyai banyak guru, banyak sudut pandang, itu jauh lebih bagus. Bukankah Yesus berkata bahwa ia adalah roti hidup dan ia memecah-mecahkan roti itu di tangannya. Itu artinya ketika Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, sesungguhnya itu adalah gambaran dari kepada kebenaran yang sejati, yang utuh itu tidak pernah dimiliki oleh satu orang pun manusia. Hanya Yesus yang memegang kebenaran yang sejati, karena ia adalah kebenaran yang sejati. Makanya ia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang sejati. Kebenaran yang kita pegang, sekalipun kita berkata dan yakin seolah-olah kita memiliki seluruh kebenaran, saya mau katakan saudara hanya punya satu potongan saja. Saudara hanya punya satu pecahan roti saja. Jangan pernah berpikir bahwa saudara memiliki seluruh kebenaran. Saudara sedang menghujat Tuhan. Saudara menyamakan diri saudara dengan Yesus yang memegang kebenaran sejati, dan satu-satunya itu hanya Tuhan yang lengkap. Maka kalau kita belajar dari satu orang, saya memang banyak melihat fenomena ini ya. Dari dulu saudara ya. Ketika saya bertumbuh, saya melihat di dalam jemaat Tuhan ya. Saya melihat karena dulu kita pernah sering mengadakan ibadah-ibadah antar gereja ya. Jadi ada pertemuan-pertemuan pemuda remaja itu antar gereja, tidak cuma antar gereja di bawah satu sinode, tidak, tetapi memang literally antar gereja, betul-betul dari GPDI ke GBI, GBI ke GKB ke gereja-gereja lainnya pokoknya saudara ya. Antar gereja pokoknya. Kita mengadakan pertemuan doa di awal tahun 2000-an, saya ingat di situ. Nah, pada masa itu saya melihat sebuah keunikan ya, yakni kalau jemaat atau pemuda remaja dari satu gereja, itu entah kenapa saya ngelihat cara mereka berbicara, cara mereka menyembah, cara mereka berdoa, bahkan cara mereka berkhotbah, itu kurang lebih mirip dengan gembalanya atau youth pastornya atau apapun itu. Ya, yang paling banyak saya lihat sih mirip gembalanya, mirip pendeta seniornya di gereja itu. Bahkan sampai ke sini-sini saya ngelihat ya, gereja ini gembalanya ini. Kalau saya lihat jemaatnya kalau disuruh berdoa atau kalau disuruh khotbah, pasti cara bahasanya, gaya bahasanya, intonasinya memang mirip dengan pemimpinnya atau gembalanya. Karena apa? Karena kalau kita belajar dari satu orang,
maka kita akan menjadi clone atau cloningan dari orang itu. Kalau kita belajar dari 2-3 orang, maka kita akan jauh lebih menemukan siapa diri kita di situ. Apalagi kalau kita memiliki banyak guru, pemahaman kita semakin lengkap, maka saya pikir tidak ada salahnya untuk kita memiliki atau memperkaya pemahaman kita dari berbagai sudut pandang, saudara ya. Ya, banyak ilustrasi yang berkata seperti ini. Bagaimana kita melihat mobil kalau tidak melihat dari seluruh sisinya? Kalau kita cuma melihat dari sisi depan, kelihatannya mobil ini bannya cuma 2, lampu 2. Tapi kalau orang melihat dari sisi belakang, oh, ya betul, bannya 2, tapi di sini ada lampu lagi, di sini bentuknya beda. Kita nggak lihat itu, tapi orang di belakang sana lihat itu. Orang yang samping melihat hal yang berbeda. Orang yang melihat masuk ke dalam mobil melihat hal yang berbeda. Mereka mendefinisikan mobil dalam sudut pandang mereka masing-masing. Apakah semuanya benar? Benar. Tetapi apakah semuanya lengkap? Tidak lengkap. Karena mereka baru bisa lengkap ketika mereka menyatukan sudut pandang itu. Nah, inilah keindahannya di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Sudut pandang kita tuh berbeda-beda. Tetapi biarlah kita jangan berusaha untuk menyeragamkannya dan menjadi satu pemahaman saja. Biarkanlah itu tetap berbeda-beda dan kita belajar mempersatukan pandangan itu, atau roti-roti yang terpecah itu kita satukan menjadi satu. Sekalipun itu pun tidak akan lengkap, tetapi paling tidak kita bisa melihat sudut pandang yang lebih luas, yang lebih lengkap, yang lebih benar, ya, yang lebih mendekati lah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat relasi antara Bapa dan Yesus, di mana Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 6 sampai 11 juga berkata ya. Sekalipun ayat ini panjang, saya akan bacakan saudaraku ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa?" Perhatikan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. "Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di dalam Yesus. Ya, tetapi tidak lantas Yesus menjadi instrumen atau wadah saja. Karena Yesus berkata sebaliknya, "Dan aku di dalam Bapa." Siapa Yesus bisa ada di dalam Bapa? Berarti Yesus adalah Roh Allah itu sendiri juga yang berdiam di dalam Bapa. Mereka saling mendiami. Bagaimana mereka saling mendiami? Karena mereka adalah Roh. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu hakikat, yakni sama-sama satu Roh. Makanya di dalam Perjanjian Baru banyak kali Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Bapa. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Yesus. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Kristus. Ketiganya yang esa. Memang pemahaman ini adalah pemahaman yang saya tidak akan pandang enteng ya. Pemahaman ini adalah pemahaman yang paling lengkap lah saya pikir. Karena apa? Karena pada waktu itu gereja masih bersatu, gereja barat ya, dan gereja timur ya, ini Konstantinopel dan lain sebagainya, gereja-gereja Koptik yang bersatu bersama-sama. Mereka mengadakan muktamar atau konsili dengan gereja barat ya, Roma, Katolik Roma dan sebagainya, untuk akhirnya dari sudut pandang yang banyak itu
Ya, seperti orang Yahudi juga memang suka seperti itu, saudaraku ya. Mereka kumpul dan mereka mulai bergemara, mengungkapkan pendapat, berdiskusi, berdebat bahkan. Tapi akhirnya menghadirkan sebuah kesimpulan. Ini lebih sahih ya, saya pikir ya. Pandangan atau rumusan sebuah konsep yang dihasilkan dari pertemuan atau perkumpulan pemimpin-pemimpin agama, uskup-uskup yang diakui, itu saya pikir jauh lebih sahih daripada konsep atau pemahaman yang cuma muncul dari satu orang belaka. Ya. Tapi tidak ada salahnya sih konsep yang muncul dari satu orang, ya paling tidak itu buat dirinya sendiri dulu lah. Mungkin ya sesekali saya berharap ya ke depannya itu persatuan gereja-gereja di seluruh Indonesia yang di bawah naungan PGI ini bisa mengadakan sebuah konsili atau muktamar lah untuk membahas hal-hal seperti ini. Tidak ada salahnya saya pikir ya. Entah di situ terjadi perdebatan atau apapun. Dan kalau akhirnya dihasilkan ada perbedaan-perbedaan pendapat, biarlah kita belajar dari orang Yahudi. Bahwa perbedaan pendapat itu akan dicatat sebagai kesimpulan dari konsili atau pertemuan itu. Dan itu menjadi sebuah catatan sejarah. Wah, ini indahnya ya. Karena saya ngelihat memang hari-hari ini sepertinya gereja berjalan masing-masing ya. Dan ya sudahlah seperti itu. Semua orang antar satu gereja dan satu gereja lainnya ribut. Ya, lagi-lagi biasanya soal rebutan domba. Ya, rebutan domba atau rebutan jemaat ya. Saya berharap saudara bisa memahami kebenaran relasi antara Bapa dan Yesus ya. Kenapa Yesus berkata bahwa apa yang ia ucapkan itu bukan ia katakan sendiri, tetapi Bapa yang berbicara, Bapa yang diam di dalam aku. Tetapi perhatikan, Yesus juga berkata ia diam di dalam Bapa. Nah, apakah saya mempercayai bahwa konsep Yesus itu cuma sekedar wadah? Yesus itu cuma sekedar instrumen? Maka saya akan jawab tidak. Karena akhirnya ada satu kebenaran yang tidak cocok saudara ya, yakni Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu berbicara soal Tuhan yang menjadi manusia ya. Kalau disebut anak, itu selalu mengacu kepada anak manusia saudara ya. Jadi yang memberikan anaknya yang tunggal. Ini adalah tipologi dari Abraham. Ya, ketika ia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yakni Ishak. Sebenarnya Abraham itu punya satu anak lagi, yakni Ismail, tetapi bukan dari Sarah. Jadi bukan dari garis keturunan yang Tuhan inginkan. Kalau dari Sarah, Abraham cuma punya satu anak, yakni Ishak, anak yang dijanjikan yang lahir dari usianya yang tua sekali. Ya, saudara akan relate kalau saudara memiliki anak. Ya, saya memiliki anak tunggal, saudaraku ya. Terus terang, anak saya itu masih ya berumur kurang lebih 5-6 tahun ya. Dan anak ini lahir setelah 4 tahun pernikahan kami. Jadi anak ini adalah anak yang dinanti-nantikan. Lumayan, 4 tahun menanti anak itu lumayan. Stresnya, tertekannya khususnya dari istri saya. Karena ada begitu banyak nada-nada sumbang yang ia dengarkan. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak punya empati yang ia dengarkan. Atau ia melihat juga teman-teman yang menikah setelah kami lebih punya momongan atau punya anak duluan. Dan itu sedikit banyak membuat sakit, sedih, hati, kecewa, marah. Walaupun kami tetap mengucap syukur dan percaya kepada rencana Tuhan. Akhirnya setelah 4 tahun kami memiliki keturunan, memiliki anak. Dan itu anak tunggal. Sampai sekarang kami berusaha untuk bisa memiliki anak lagi supaya anak tunggal kami ini punya adik, seperti itulah. Jadi dia gak disebut lagi anak tunggal ya. Dia disebut kakak. Dia pengen sekali disebut kakak. Karena dia belum punya adik, saudara. Tapi kemudian di dalam perjalanannya, ketika saya memiliki anak, bahkan anak yang saya nanti-nantikan dalam usia yang
yang cuma 4 tahun. Bagaimana dengan Abraham, saudaraku? Abraham menanti anak itu sudah puluhan tahun. Bahkan sampai usianya itu sudah mencapai 100 tahun. Baru dia punya anak yang dijanjikan itu, yakni Ishak. Dan setelah ia memiliki anak, Ishak tumbuh, mulai dewasa, menjadi remaja. Saat itulah Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya. Dan Abraham taat. Ishak pun menuruti bapaknya. Yaitu sebenarnya tidak menggambarkan di sini ada pemisahan seharusnya ya, tetapi ada satu kesatuan, satu pemahaman, seia sekata. Ini adalah korelasi antara Bapa dan Yesus itu memang mereka satu dalam pemikiran. Mereka saling menghormati satu dengan yang lain, bisa dibilang seperti itu. Saling mendahului. Bapa tidak mau bergerak kalau anak tidak mau. Dan sebaliknya anak tidak mau bergerak kalau Bapa tidak menunjukkannya itu. Bagaimana ya menjelaskannya? Itu adalah Tuhan yang tidak terbatas yang membuat saya juga bingung menjelaskannya bagaimana. Tetapi itulah korelasi indahnya. Nah, bagaimana mungkin Bapa bisa begitu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal kalau ia tidak memiliki hati sama seperti Abraham. Abraham ini mendapatkan anak di usia tua dan ini anak yang ia sayangi. Saya juga ngerasa, saudara kalau jadi seorang ayah, saudara pasti akan merasakan hal ini. Betapa cinta, betapa sayangnya engkau dengan anakmu. Bahkan engkau rela mati loh demi anakmu. Begitu sayang, begitu cinta. Kalau anakmu sakit, engkau pasti banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang berdoa, Tuhan biar aku aja yang menanggung sakit anakku. Jangan biarkan anakku menderita. Mungkin kalau Abraham boleh menawar Tuhan kenapa enggak aku aja yang dikorbankan, jangan anakku. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Bahwa sekalipun ia mempersembahkan itu menurut kehendak Tuhan, ia akan mendapatkan anaknya itu kembali. Itu adalah sebuah kepercayaan ketika Tuhan memberikan perintah. Dan ini adalah perintah yang audible. Jangan saudara hari ini kalau mendengarkan perintah atau mendengarkan suara-suara anakmu disembelih hari ini, jangan. Ya, saya percaya itu bukan suara Tuhan, itu suara setan, saudaraku ya. Kalau Abraham pada waktu itu memang audible dengar suara Tuhan, gak cuma dikira-kira atau pemikiran halu, enggak. Ia betul-betul mendengar suara Tuhan secara audible, jelas. Karena dia mengenal Tuhan. Makanya ia berani dengan iman melakukan itu. Dan akhirnya ia lulus ujian. Makanya Tuhan sampai bersumpah demi dirinya sendiri. Bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti pasir di pantai, di tepi laut. Akan seperti bintang di langit yang tidak terhitung, luar biasa sekali. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Nah kalau seandainya Yesus itu cuma anak manusia biasa, bukan pribadi yang menyatu dengan Bapa, di mana mereka punya satu hubungan seperti Bapa dan anak yang saling mengasihi. Kalau seandainya Yesus itu cuma anak manusia, cuma alat, cuma instrumen, maka saya pikir Tuhan tuh nggak rela-rela banget. Ya seperti dia memberikan anak domba aja yang tidak ada harganya. Ya, kalau Abraham mempersembahkan itu ada nilainya loh. Itu dia korban sekali, itu betul-betul korban loh. Karena ada cintanya di dalamnya. Ada rasa sayangnya di dalamnya. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau sampai Tuhan mengasihi saudara, sampai ia merelakan anaknya, Yesus Kristus, menjadi manusia. Betapa luar biasa besarnya kasih Allah bagi saudara. Kasih Bapa bagi saudara. Ya, saudaraku, di sini kita melihat sekali lagi bahwa Bapa dan Yesus adalah satu hakikat. Bapa adalah kasih. Dan kita mengenal kasih itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sebelum menutup kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini, saya mau mengutip sebuah konsep yang disampaikan atau sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan ya. Ia berkata,
Kalau kita bingung memahami hubungan atau korelasi antara Bapa dan Yesus, atau bahkan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kesatuan yang esa ini, maka dengan saudara mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu sudah terangkum di dalamnya. Bagaimana saudara memahami ketritunggalan Allah? Maka percayailah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketiganya yang esa, Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam satu nama ini. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan di kesempatan kali ini. Biarlah sudut pandang ini walaupun tidak sempurna Tuhan, boleh menolong kami, boleh membuat kami giat dan bertekun untuk menyelidiki kebenaran firman-Mu. Kami tidak lagi menjadi malas untuk belajar, bahkan kami belajar untuk merendahkan hati untuk saling belajar satu dengan yang lainnya supaya sudut pandang kami, pandangan kami semakin lengkap dan mendekati kesempurnaan walaupun tidak akan pernah sempurna. Karena hanya Engkau Bapa, Tuhan Allah kami, Kau Yesus yang sempurna, Kau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami, ajar kami Tuhan setiap hari, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.